Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Agustiawan, merupakan mahasiswa tingkat 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sangat penting bagi pembangunan desa, yaitu materi pemberdayaan masyarakat di sektor perkebunan. Yang pertama, kita akan membahas apa itu perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan sosial adalah proses pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkebunan, perubahan ini terjadi karena adanya program pemberdayaan masyarakat. Misalnya ketika para pekebun dilibatkan dalam program PSR, di mana pada program ini para pekebun tidak hanya diberikan bibit sebagai bantuan, tetapi juga mereka diedukasi bagaimana cara menanam hingga panen dan pemasaran. Dan juga mereka diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan. Nah, ini semua menyebabkan perubahan gaya hidup, pola pikir, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam perubahan sosial, modal sosial berperan besar. Modal sosial itu seperti kepercayaan, jaringan, dan norma yang memudahkan dalam bekerja sama. Contohnya, kelompok tani yang solid akan lebih mudah beradaptasi dengan program baru. Nah, untuk itu, menjalankan program seperti ini, kita juga butuh stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan dan pengaruh. Contohnya seperti LSM, penyuluh, lembaga keuangan, lembaga koperasi, ataupun lembaga pemerintahan. Nah, mereka ini sangat menentukan keberhasilan dalam program. Adapun contoh nyata dari materi ini yaitu pada Desa Manoho. Di sana ada program pemberdayaan petani kakao. Tapi program ini belum berjalan maksimal karena beberapa petani tidak ikut pelatihan. Koperasi tidak menyerap hasil panen dan pendampingan kurang berkelanjutan. Disinilah pentingnya analisis stakeholder. Kita harus tahu siapa yang punya pengaruh tinggi, siapa yang punya perhatian lebih, dan bagaimana melibatkan mereka secara aktif. Salah satu faktor penentu suksesnya program pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif para stakeholder. Lalu, bagaimana cara mengelola stakeholder ini? Kita bisa menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh RED 2009 melalui tahapan analisis stakeholder sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh program. Ini bisa termasuk petani, penyuluh, koperasi, pemerintah desa, BRI, LSM, hingga pelaku pasar lokal. Semakin lengkap kita memetakan, maka semakin akurat strategi kolaborasi yang bisa dibuat. Yang kedua, analisis pengaruh dan kepentingan. Setelah itu, kita mengategorikan setiap stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu pengaruh atau power. Seberapa besar kekuatan stakeholder dalam mempengaruhi jalannya program. Untuk yang kedua, kepentingan atau interest. Seberapa besar kepentingan mereka terhadap program. Nah, untuk yang ketiga, analisis relasi dan potensi konflik. Langkah selanjutnya adalah memetakan hubungan antara stakeholder. Misalnya, apakah ada konflik kepentingan antara koperasi dan pengepul, atau antara kelompok tani dan LSM. Di sini kita bisa pakai tools seperti network mapping ataupun sosiogram. Untuk yang keempat, rencana keterlibatan, engagement plan. Terakhir, susun strategi untuk melibatkan stakeholder sesuai kategori mereka. Misalnya, petani dilibatkan dalam pelatihan dan musyawarah, BRI diberi peran dalam pendanaan dan edukasi keuangan, LSM bertugas mendampingi secara teknis. Pastikan komunikasi dua arah, evaluasi berkala, dan transparansi dijaga. Jangan lupa buat instrumen evaluasi, misalnya kuesioner dengan skala Likert, untuk menilai efektivitas keterlibatan mereka. Sebagai penutup, kunci keberhasilan program pemberdayaan adalah keterlibatan semua pihak dan strategi yang berkelanjutan. Edukasi, akses pasar, dan pendampingan yang konsisten bisa membawa perubahan sosial yang nyata. Jadi, kalau kalian nanti menjadi fasilitator, jangan lupa analisis stakeholder adalah fondasi yang paling penting. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang ingin memajukan desa kita. Saya Diki Agustiawan, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.